Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nadrul Zulfa dari kelompok 5 akan menjelaskan review materi dari kelompok 10 yang berjudul Distorsi Pasar Islam. Yang pertama yaitu pengertian distorsi pasar Islam. Distorsi pasar adalah ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar yang disebabkan oleh faktor permintaan atau penawaran, seperti masalah struktur pasar, eksternalitas, dan barang publik. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan unsur-unsur moral pada pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu ayat tentang distorsi pasar Islam. Ayat tentang distorsi pasar Islam terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum fassakum bihi la'allakum tatadzakkarun, yang artinya janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbang dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah, demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Kemudian hadis tentang distorsi pasar Islam, yaitu adapun hadis Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong dan apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila memberi tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan atau dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperdebat orang yang sedang kesulitan. Hadis riwayat oleh Baihaqi. Yang selanjutnya yaitu rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang pertama ada Bai Najasi atau rekayasa permintaan. Bai Najasi melibatkan penciptaan permintaan palsu untuk menaikkan harga pasar. Transaksi ini dilarang karena penjual menginstruksikan orang lain untuk memuji produk atau menawar dengan harga yang tinggi untuk menarik lebih banyak pembeli. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan unsur-unsur moral para pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Contoh dari Bai Najasi bisa mencakup menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi yang salah, atau menggunakan trik untuk meningkatkan nilai suatu produk dalam proses penjualan. Yang kedua yaitu ikhtikar atau rekayasa penawaran. Menurut Imam Nawawi, ikhtikar adalah menahan atau tidak menjual bahan makanan sambil menunggu naiknya harga. Dalam Islam, diperbolehkan berbisnis tanpa memperhatikan apakah seseorang adalah satu-satunya penjual atau tidak ada penjual lain. Menyimpan persediaan barang untuk keperluan jual beli tidak dilarang, asalkan barang tersebut mencukupi di pasar dan memiliki harga standar. Islam melarang praktik ikhtikar yang merupakan mencari keuntungan di atas normal dengan menjual barang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi atau ransacking pada monopoli. Bersumber dari Said bin Al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa. Yang ketiga itu ada talaki rukban. Talaki rukban merupakan praktik di mana pedagang menghalangi rekan pedagang desa yang sedang membawa barang dagangan menuju tempat pameran dan penjualan di pasar. Talaki rukban dilarang karena ada dua hal. Yang pertama yaitu rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Yang kedua, mencegah penjualan yang berasal dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sedang berlaku. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kau keluar menyebut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita. Inti larangan ini adalah ketidakadilan pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk
cari barang dengan harga lebih murah. Tetapi jika ada transaksi jual beli antara dua pihak, yang satunya memiliki semua informasi, tetapi yang lain tidak tahu harga pasar yang sebenarnya, maka terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pedagang kota. Yang selanjutnya yaitu tadlis unknown yuan party, yaitu kondisi di mana pasar ideal pada saat penjualan dan pembeli memiliki informasi yang setara mengenai barang yang akan diinginkan. Ketidaksetaraan informasi dapat menyebabkan terjadinya kondisi kecurangan. Dalam ekonomi Islam, hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Maka unsur taradin minkum atau kesukarelaan telah dilanggar. Untuk menghindari penipuan, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan game theory. Selanjutnya itu game theory. Game theory atau teori permainan adalah studi strategi interaksi antara pemain dalam suatu permainan. Game teori ada 3. Yang pertama yaitu dominan strategi, yaitu sebuah strategi dikatakan dominan apabila strategi tersebut memberikan hasil yang lebih besar daripada strategi lain, apapun strategi yang dilakukan oleh pemain lawan. Yang kedua ada nas equilibrium. Dalam nas equilibrium, strategi yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi strategi yang harus diambil oleh pihak lainnya. Yang ketiga adalah mixed strategi. Mixed strategi adalah strategi di mana kedua pihak membuat pilihan secara acak dari 2 atau lebih pilihan yang ada berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Yang selanjutnya itu macam-macam tadlis. Macam-macam tadlis ada 4. Yang pertama yaitu tadlis dalam kuantitas. Tadlis kuantitas adalah praktik menyampaikan informasi yang salah atau meragukan mengenai jumlah barang yang diperdagangkan. Misalnya menyatakan bahwa suatu produk berjumlah 10 unit padahal sebenarnya hanya 8 unit. Yang kedua itu tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas terjadi ketika penjual memberikan deskripsi yang tidak akurat atau mengirim tentang kualitas suatu produk. Contohnya menyatakan bahwa barang tertentu memiliki kualitas premium padahal sebenarnya tidak. Yang ketiga ada tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga melibatkan penyampaian informasi yang tidak benar atau mengoceh tentang harga suatu produk. Misalnya menawarkan diskon palsu atau memberikan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan tertentu. Yang keempat ada tadlis dalam waktu. Tadlis dalam waktu, penyerahan terjadi ketika penjual tidak memenuhi janji pengiriman sesuai waktu yang telah disepakati atau memberikan informasi palsu mengenai waktu pengiriman. Selanjutnya ada tahrir. Pengertian tahrir. Tahrir berasal dari kata bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih, muamalah tahrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Kemudian macam-macam dari tahrir ini ada 4. Yang pertama itu tahrir dalam kuantitas. Tahrir dalam kuantitas merupakan perubahan jumlah barang atau jasa yang disediakan atau diminta. Contohnya, peningkatan produksi pakaian dari 1000 menjadi 1500 unit. Yang kedua, tahrir dalam kualitas. Tahrir dalam kualitas terjadi ketika ada perubahan pada karakteristik atau kualitas produk atau jasa, misalnya meningkatkan bahan baku untuk meningkatkan kualitas suatu produk. Yang ketiga, ada tahrir dalam harga. Tahrir dalam harga melibatkan perubahan dalam harga suatu produk atau jasa. Contohnya, menaikkan harga tiket pesawat untuk akomodasi peningkatan biaya operasional. Yang keempat, ada tahrir waktu penyerahan. Tahrir waktu penyerahan terkait dengan perubahan jangka waktu pengiriman barang atau jasa, misalnya pergeseran jadwal pengiriman suatu proyek dari bulan Mei ke bulan Juni. Kemudian saya sampaikan terima kasih.